Hai warga Plus 62, apa kabar kalian hari ini? Tetap jaga kesehatan di masa pandemi ya. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak startup unicorn? Nah, kebetulan, kali ini aku akan memberikan informasi tentang 6 perusahaan startup unicorn di Indonesia. Langsung aja yuk! Yang pertama, Gojek. Aplikasi Gojek merupakan startup pertama yang berasal dari Indonesia dengan gelar unicorn. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, Kevin Alui, dan Michael Angelo Moran pada Oktober 2010. Sejak pertama kali rilis, aplikasi ini dengan cepat meraih jumlah pengguna yang fantastis. Gelar status unicorn pun diraih Gojek pada tahun 2017 lalu. Saat itu, nilai valuasinya diperkirakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat. Gojek kini telah beroperasi di 204 kota dan kabupaten di Indonesia. Tidak hanya itu, ekspansi ke luar negeri juga sudah dilakukan di beberapa negara kawasan Asia Tenggara, seperti Vietnam, Singapura, dan Thailand. Yang kedua, Tokopedia. Tokopedia pertama kali didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison pada tahun 2009. Startup platform e-commerce ini mendapat status unicorn di tahun 2017. Lebih dari 7,2 juta UKM telah bergabung dengan jumlah pengguna aktif bulanan mencapai 90 juta pengguna. Pertumbuhan penjual baru di Tokopedia juga tercatat meningkat 80,65% selama pandemi. Untuk dekade berikutnya, Tokopedia juga berkomitmen untuk fokus pada upaya pengembangan super ekosistem yang memungkinkan setiap orang dapat berkontribusi dan memberikan nilai tambah bagi satu sama lain. Hal ini diwujudkan dengan membangun jembatan terhadap banyak mitra, termasuk mitra logistik dan pembayaran, serta upaya membangun jaringan yang lebih kuat. Yang ketiga, Traveloka. Traveloka didirikan pada tahun 2012. Albert Zeng, Derianto Kusuma, dan Ferry Unardi adalah sosok yang mendirikan Traveloka. Berpusat pada bidang pemesanan hotel dan travel, perusahaan ini merupakan startup travel di Asia Tenggara yang menyandang gelar unicorn. Gelar unicorn telah diraih Traveloka sejak Juli 2017 setelah pendanaan yang memperkuat posisi Traveloka sebagai pemimpin pasar industri travel di Indonesia. Setahun terakhir sebelumnya, Traveloka juga secara total sudah mendapatkan dana sebesar 500 juta US dollar. Yang keempat, Bukalapak. Bukalapak didirikan pada tahun 2010. Startup ini didirikan oleh Ahmad Zaki bersama dua orang temannya, yaitu Nugroho Heru Cahyono dan Fajrin Rashid. Bukalapak telah melayani lebih dari 6 juta pelapak, 5 juta mitra Bukalapak, dan 90 juta pengguna aktif. Pada tahun 2017, Bukalapak resmi menyandang gelar unicorn dan valuasinya sebesar 2,5 miliar US dollar. Pada tahun 2017, Bukalapak resmi menyandang gelar unicorn dan valuasinya sebesar 2,5 miliar US dollar. Melalui platform online dan online-nya, Bukalapak memberikan kesempatan dan pilihan kepada semua orang untuk meraih hidup yang lebih baik. Perusahaan teknologi Indonesia ini memiliki misi menciptakan perekonomian yang adil untuk semua. Wah, keren banget ya. Yang kelima, OVO. Aplikasi pembayaran serba bisa ini kini tengah menjadi fintech terbesar di Indonesia. Setelah sebelumnya pada tahun 2018 mengklaim telah menjalankan lebih dari 1 miliar transaksi.
OVO menjadi startup unicorn Indonesia pada tahun 2019. Dengan valuasi yang tak tanggung-tanggung loh, yaitu sebesar 2,9 miliar US dollar atau lebih tinggi dari Bukalapak dan Traveloka. Wow, hebat sekali ya. Saat ini ada 3 investor yang telah bergabung dengan OVO, yaitu ada Grab, Tokopedia, dan Tokyo Century Corporation. Yang keenam, JD.id. JD.id menjadi startup Indonesia ke-6 yang bergelar status unicorn. Valuasi startup e-commerce itu dikabarkan telah melampaui 1 miliar dolar Amerika Serikat. JD.id pertama kali beroperasi di Indonesia pada November 2015. Dan kini memiliki 12 kategori pilihan produk, mulai dari kategori pilihan ibu dan anak, smartphone, perangkat elektronik, hingga luxury. Selain sebagai penyedia platform e-commerce, JD.id juga menyediakan jasa pengiriman yang menjangkau 365 kota di seluruh Indonesia dengan ribuan armada yang siap mengantarkan langsung kepada para pelanggan JD.id. Berikut adalah ulasan dari salah satu CEO startup unicorn di Indonesia. Halo, nama saya Nadiem Makarim, saya CEO Gojek, dan saya ingin berbicara mengenai kepentingan setting target dalam bangun bisnis UMKM. Nomor 1, secara psikologis sangat membantu kita, memotivasi kita untuk mencapai target itu. Apalagi kalau target itu kita sebarkan kepada keluarga kita, teman-teman kita, dan investor kita. Kalau kita sebarkan dan kita komit terhadap target itu, kemungkinan kita mencapai target itu jauh lebih cepat. Yang kedua, dalam target setting itu sangat penting kita bisa mengukur target itu. Salah satu contoh target misalnya penjualan, itu kan gampang, bisa kita ukur. Tapi tidak cukup biasanya hanya satu target saja. Harus ada 2-4 target yang agar kita memastikan perkembangan bisnis kita itu sehat. Saya berikan contoh. Kalau target kita hanya penjualan saja, kita tidak tahu kualitas, misalnya kalau restoran, kualitas makanan dan kepuasan pelanggan terhadap setiap makanan itu. Jadi kita bisa saja mempromokan makanan kita, orang banyak sekali yang masuk datang tapi dia nggak pernah balik lagi. Nah, karena itu harus ada juga target kualitas. Target kualitas itu contohnya selain penjualan adalah kepuasan pelanggan terhadap produk tersebut. Jadi kita tahu kita bisa berkembang tapi memaintain kualitas juga. Alasan ketiga, kalau kita tidak punya target yang kita bisa ukur secara kuantitatif, kita tidak bisa mengukur kesuksesan semua hal-hal yang kita kerjakan. Sebagai suatu entrepreneur, UMKM maupun perusahaan besar sama saja. Kita hanya punya waktu 100%, nggak ada waktu 200%. Dan dari waktu itu kita harus fokus kepada hal-hal yang benar-benar berdampak untuk mencapai target tersebut. Jadi, kalau kita fokus effort kita kepada misalnya menurunkan cost daripada makanan, atau misalnya kita berfokus kepada meningkatkan kualitas rasa dari makanan tersebut, atau kita memastikan harganya pas, kita tidak akan tahu apa kita melakukan hal yang benar kalau tidak ada metrik-metrik yang kita ukur terus. Dan metrik itu harus diukur paling tidak setiap bulan atau tiap minggu. Dan yang terakhir adalah, metrik adalah hal yang akan memberikan kita feedback terhadap rasa senang kita atau kepuasan. Kita sebagai manusia harus selalu mencapai milestone berikutnya, target berikutnya, untuk merasa benar-benar berguna di masyarakat kita dan berguna di dalam venture kita atau dalam entrepreneurship kita. Secara psikologis dan juga secara mental itu sangat penting untuk selalu mempush target yang lebih tinggi lagi. Gak apa-apa kita nggak capai selalu, tapi selalu ada arahan ke depan agar kita terus maju. Cara setting target yang baik, yang pertama, kalau bisa semua target harus bisa diukur dengan angka kuantitatif, itu satu. Kedua, kalau misalnya target kita adalah buka satu toko atau restoran kedua kita, contoh seperti itu, kita harus pastikan target itu kita capai atau tidak capai. Artinya tidak boleh ada abu-abu.
diantaranya. Target itu harus kita bilang, oh kita sudah capai dan pasti, atau kita gagal mencapai target itu. Jadi jangan buat target yang abu-abu. Seperti contoh target yang tidak baik. Bikin makanan enak, atau bikin ayam goreng yang enak sekali. Nah, itu target yang nggak jelas, kita nggak bisa mengukur target itu. Misalnya targetnya kita ubah menjadi berapa responden survei pelanggan yang memberikan 5 bintang. Nah, itu hal yang kuantitatif dan bisa diukur. Dan yang ketiga, cara setting target yang baik, harus setting target yang melampaui dari apa yang kita harapkan. Karena kalau kita settingnya 100, pasti kita sampai 70. Kalau kita setting di 200, kita mungkin sampai 150. Jadinya kita harus agresif setting target sehingga kita termotivasi untuk mencapai itu, dan walaupun tidak tercapai, kita masih mencapai suatu level yang baik untuk bisnis. Saya berharap dengan program Gojek Wirausaha, semakin banyak UMKM bisa naik kelas. Terima kasih. Nah, itulah 6 perusahaan startup unicorn yang ada di Indonesia saat ini. Semoga informasi ini membantu ya.